Presiden Prabowo siap berpidato di sidang umum PBB ke-80 setelah pidato Presiden Donald Trump pada tanggal 23 September. Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN hingga Agustus 2025 mencapai 1,35% dari PDB setara 321,6 triliun rupiah. Dukungan terhadap kedaulatan Palestina kian meluas jelang pelaksanaan sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya pemirsa, selain informasi utama tadi, sejumlah berita terupdate lainnya akan kami hadirkan. Dan Anda juga bisa menyaksikan live streaming kami di idxchannel.com. Saya Fajar Royong. Dan saya Vina Munawar, inilah Prime Market Highlights. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah berada di New York, Amerika Serikat. Ya, dijadwalkan pada tanggal 23 September, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato dalam sesi debat sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tahun 2025 ini, Indonesia hadir dalam sidang umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Bukan hanya hadir sebagai undangan keanggotaan PBB, Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan akan menyampaikan pidato di level tertinggi forum PBB pada 23 September 2025 pada pukul 8 malam waktu Indonesia. Dalam keterangan resmi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengungkapkan Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato ketiga usai Presiden Brazil Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Seskap Teddy menegaskan hadirnya Indonesia dalam sidang Majelis Umum tahun ini menjadi momentum penting bagi Indonesia. Selain kembali hadir dalam level tertinggi forum PBB setelah 10 tahun absen, Indonesia akan menegaskan perannya sebagai pemimpin Global South yang konsisten menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia agar lebih adil dan inklusif. Selain itu, Presiden Prabowo juga diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pimpinan dunia. Bersama 8 pemimpin negara, Presiden Prabowo akan menyatakan komitmen Indonesia terus berkontribusi aktif dalam upaya menjaga perdamaian, memperkuat kerjasama global, serta memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat dunia. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, Menteri Luar Negeri Sugiono menandatangani deklarasi perlindungan pekerja kemanusiaan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ya, Indonesia yang hadir dalam agenda Pekan Pertemuan Tingkat Tinggi Sidang Majelis Umum PBB yang ke-80 di New York, Amerika Serikat, turut serta dalam deklarasi perlindungan terhadap pekerja kemanusiaan atau humanitarian personnel. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan Indonesia bersama 9 negara, yakni Australia, Brasil, Kolombia, Jepang, Jordania, Sierra Leone, Swiss, dan Inggris secara resmi menandatangani deklarasi perlindungan pekerja kemanusiaan. Deklarasi ini menjadi momentum yang menegaskan bagaimana dunia harus memastikan adanya keselamatan dari para pekerja kemanusiaan, diantaranya tenaga medis, relawan yang memberikan bantuan logistik, hingga yang mengelola lokasi-lokasi pengungsian di negara-negara konflik. Who gave their lives in the service of humanity. Their sacrifice reminds us that humanitarian work is not only noble, but also perilous. It calls upon us to reaffirm our collective responsibility to protect those who protect humanity and to uphold and respect international law. Ya pemirsa, seperti yang kita tahu ya, Presiden Prabowo Subianto akan hadir di sidang ke-80 PBB, di mana besok akan dilaksanakan sidangnya ya. Dan menariknya juga ini menjadi sebuah sejarah ya bagi Indonesia juga, di mana Presiden Prabowo Subianto akan memberikan pidato tuh Fajar. Nomor 3 ya, kalau nggak salah setelah Presiden Donald Trump. Dan ini juga menjadi sejarah lah ya bagi Indonesia. Selain itu juga dari sidangnya sendiri nanti akan mengangkat isu-isu tema terkait perdamaian Fajar, di mana satu temanya adalah untuk resolusi Palestina ya, di mana kita ketahui banyak negara yang sudah mendukung Palestina juga untuk merdeka, dan kita harapkan saja semoga hasilnya bisa memuaskan dengan memberikan terbaik agar terjadi perdamaian antara Palestina dan juga Israel ya. Ya, ini Majelis Umum PBB tentu menjadi forum yang penting antar pemimpin negara dan disuarakan sejumlah isu begitu ya, dan kita harapkan memang ada solusi yang konkret dari pertemuan antar
pemimpin tinggi negara dalam Majelis Umum PBB ke-80 di New York yang dijadwalkan pada 23 September, dan tentu Indonesia juga membawa misi untuk menggaungkan kembali kemerdekaan Palestina di muka dunia agar kemudian bisa mendapatkan dukungan juga dari negara-negara lainnya, meskipun kita tahu Israel bahkan melalui Perdana Menterinya ini kembali menyatakan tidak akan tunduk pada apapun yang diutarakan oleh sejumlah negara. Ya, kita harapkan ada solusi nyata dan tentu demi kemanusiaan semua bisa berlangsung dengan damai. Kita bergeser ke informasi berikutnya, pemirsa. Perusahaan teknologi global asal Amerika Serikat Oracle Corporation dan siap investasi cukup besar di Indonesia. Ya, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roslani mengungkapkan Oracle akan investasi pemanfaatan AI untuk mempercepat transformasi digital Indonesia menuju negara maju. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roslani membeberkan perusahaan orang terkaya di dunia bakal investasi di Indonesia. Perusahaan tersebut berbasis teknologi global asal Amerika Serikat, yakni Oracle Corporation yang dikenal sebagai pionir dalam basis data, layanan cloud dan solusi artificial intelligence atau AI. Rencananya Oracle akan berinvestasi sektor pemanfaatan AI untuk memperkuat kedaulatan data hingga mempercepat transformasi digital Indonesia menuju negara maju. Rosan menyebut Oracle Corporation bersedia investasi dalam jumlah yang cukup besar. Komitmennya memperkuat kedaulatan data, meningkatkan efisiensi sektor publik dan swasta, membuka lapangan kerja baru di bidang teknologi, serta mempercepat transformasi digital di Indonesia. Sementara itu, Oracle Corporation sendiri merupakan perusahaan teknologi terbesar di dunia dan dikenal sebagai pemimpin dalam solusi perangkat lunak database. Hingga kini, perusahaan yang didirikan Larry Ellison tahun 1977 ini memiliki sejumlah bisnis utama antara lain database dan middleware, cloud infrastructure, enterprise software, dan perangkat keras atau hardware, serta layanan konsultasi dan support. Larry Ellison sendiri tercatat sebagai salah satu orang terkaya di dunia dengan kekayaan mencapai 383,2 miliar dolar Amerika atau setara 6,3 kuadriliun rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iDeck Channel. Pemirsa, pemerintah memfinalisasi paket stimulus ekonomi akhir tahun yang dipastikan akan digulirkan dalam waktu dekat. Menko Perekonomian menjelaskan berbagai paket stimulus seperti program magang pemerintah dipastikan akan secara bertahap dilaksanakan di sejumlah kementerian lembaga. Sejumlah Menteri Ekonomi dalam Kabinet Merah Putih membahas paket kebijakan ekonomi 2025 dan strategi penyerapan tenaga kerja. Usai rapat, Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan bahwa terdapat 8 program utama yang dijalankan pemerintah, termasuk program magang perguruan tinggi dengan target 20.000 peserta yang akan menerima uang saku setara UMP. Rencananya program ini akan dijadikan selama 6 bulan, yang terbagi 3 bulan di akhir 2025 dan 3 bulan di awal 2026. Erlangga menyatakan program magang dengan uang saku tersebut berpeluang dilanjutkan setelah nantinya dilakukan evaluasi. Program padat karya tunai atau cash for work juga digulirkan dengan anggaran lebih dari 3 triliun yang melibatkan Kementerian PUPR, Perhubungan, dan Pariwisata. Kemudian cash for work untuk pekerja, 215.421 pekerja, baik dari Kementerian PU, anggarannya sebesar 1,93 triliun dan 1,36 triliun dari Perhubungan. Kemudian juga dari Kementerian Pariwisata dan Kementerian Perhubungan juga dibahas tadi terkait dengan paket hari paket Nataru dan juga Harbolnas, di mana di situ dipersiapkan PPN ditanggung pemerintah untuk tiket pesawat dan juga jasa transportasi di hari tertentu, waktu tertentu seperti yang lalu kita berikan 50%. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan insentif berupa keringanan pajak penghasilan pasal 21 bagi pekerja sektor pariwisata berpenghasilan di bawah 10 juta. Pemerintah juga turut menambahkan bantuan pangan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat, yakni beras 10 kg dan tambahan 2 liter minyak goreng setiap 2 bulan. Ada pula diskon 50% iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi 731.000 pekerja selama 6 bulan. Dari Jakarta, Rajo Patmo, iDeck Channel.
Selanjutnya pemirsa, pemerintah akan menjadikan ibu kota Nusantara sebagai ibu kota politik di tahun 2028. Ya, untuk mewujudkan IKN sebagai ibu kota politik, pemerintah menargetkan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan dan kawasan di sekitarnya telah mencapai luas 800 hektar sampai dengan 850 hektar. Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemutahiran rencana kerja pemerintah tahun 2025. Dalam beliau tersebut, salah satunya mengatur tentang rencana menjadikan ibu kota Nusantara sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Dalam Perpres tersebut dijelaskan untuk mewujudkan IKN sebagai ibu kota politik, pemerintah menargetkan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan dan kawasan di sekitarnya telah mencapai luas 800 hektar sampai 850 hektar. Pemerintah juga menargetkan persentase pembangunan gedung perkantoran di IKN telah mencapai 20%. Pembangunan hunian atau rumah tangga layak terjangkau dan berkelanjutan mencapai 50%. Cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar mencapai 50% dan indeks aksesibilitas dan konektivitas menjadi 0,74%. Pemerintah menegaskan terselenggaranya pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di IKN tergambar pada jumlah pemindahan dan atau penugasan aparatur sipil negara mencapai 1.700 sampai 4.100 orang dan cakupan layanan kota cerdas mencapai 25%. Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Nusantara melaporkan pemindahan aparatur sipil negara ke Ibu Kota Nusantara terlihat paling banyak diisi oleh pegawai OIKN. Para aparatur sipil negara tersebut telah mengisi tower hunian ASN yang selama ini telah dibangun. Otorita IKN memastikan proses pemindahan ASN akan terus berlanjut sesuai rencana strategis yang telah disusun pemerintah. Dari Jakarta, Tim Liputan iDaction. Realisasi penerimaan pajak hingga Agustus 2025 mencapai Rp1.135,44 triliun. Informasi akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut ini. Kembali di Prime Market Highlights, pemirsa, Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN hingga Agustus 2025 mencapai 1,35% dari produk domestik bruto atau setara Rp321,6 triliun. Ya, Kemenkyu mencatat realisasi pendapatan negara hingga Agustus 2025 mencapai Rp1.638,7 triliun. Sementara belanja negara mencapai Rp1.960,3 triliun. Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN hingga Agustus 2025 mencapai 1,35% dari produk domestik bruto atau setara Rp321,6 triliun. Angka ini melebar dari defisit bulan sebelumnya yang mencapai Rp153,4 triliun atau 0,69% dari PDB. Pelebaran defisit ini terjadi lantaran realisasi belanja negara lebih besar jika dibandingkan dengan penerimaan negara yang masuk. Realisasi pendapatan negara hingga Agustus 2025 mencapai Rp1.638,7 triliun atau setara 57,2% dari outlook. Lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.777,3 triliun. Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp1.960,3 triliun atau setara 55,6% dari outlook. Realisasi tersebut meningkat bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.930,7 triliun. Dengan kondisi tersebut, keseimbangan primer mencapai Rp22 triliun. Pemerintah akan menggenjot belanja negara di sisa akhir tahun ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iDaction. Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak secara neto hingga Agustus 2025 mencapai Rp1.135,44 triliun. Realisasi penerimaan pajak secara neto turun sebesar 5,1% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak secara neto hingga Agustus 2025 mencapai Rp1.135,44 triliun. Realisasi ini baru setara 54,7% dari outlook 2025 sebesar Rp2.076,9 triliun.
Penerimaan pajak pada Agustus 2025 juga tercatat turun sebesar 5,1% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yang mencapai 1.196,5 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyebut penurunan penerimaan pajak pada periode tersebut dipengaruhi oleh tingginya restitusi pajak. Itu sekali lagi angkanya adalah 54,7% dibandingkan dengan outlook. Di bulan di bulan Agustus ini penerimaan neto kita negatif 3,8 karena ada faktor restitusi. Jadi selalu ada korelasi antara penerimaan bruto dan neto. Berdasarkan jenis pajaknya, hingga Agustus 2025 penerimaan pajak penghasilan badan tercatat sebesar 194,20 triliun rupiah, turun 8,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penerimaan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah atau PPN dan PPNBM sebesar 416,49 triliun rupiah, turun 11,5% secara tahunan. Sementara itu, penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebesar 15,91 triliun rupiah, tumbuh 39,1% secara tahunan, dan penerimaan pajak bumi dan bangunan mencapai 14,17 triliun rupiah atau tumbuh 35,7% secara tahunan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang sebelumnya sempat diberikan oleh Menteri Keuangan terdahulu Sri Mulyani. Purbaya menilai melalui kebijakan tax amnesty, insentif justru diberikan kepada pengemplang pajak, terlebih jika kembali diberlakukan dalam jeda waktu tax amnesty yang baru 2 tahun. Purbaya menyebut para pengemplang pajak justru hanya akan memanfaatkan tax amnesty, bukan berubah menjadi wajib pajak yang taat. Para pengemplang pajak juga akan berpikir tidak perlu taat membayar pajak tepat waktu, lantaran pemerintah akan memberikan tax amnesty setiap 2 tahun sekali. Menurut Purbaya, pemerintah lebih baik menjalankan program-program harmonisasi sistem perpajakan secara benar, bukan memberi pengampunan pajak. Kendati demikian, Purbaya akan mempelajari lebih dahulu proposal tax amnesty yang diusulkan. Meski kebijakan itu dianggap tidak terlalu pas untuk perekonomian. Saya nggak tahu saya bisa nolak apa enggak, saya lihat perkembangannya seperti apa. Cuman begini, kalau siap 2 tahun ada tax amnesty, itu akan memberi insentif kepada orang-orang untuk kibul-kibul. Karena dia akan pikir 2 tahun lagi ada amnesty lagi. Jadi itu bukan sinyal yang bagus. Tapi saya akan pelajari seperti apa proposalnya. Tapi sebagai ekonom untuk saya sih tidak terlalu appropriate, tidak terlalu pas lah. Jadi yang pas adalah ya jalankan program-program pajak yang betul, koleksi yang betul, kalau ada salah dihukum. Ya, terkait kebijakan tax amnesty menuai polemik. Ya, meski demikian kebijakan tax amnesty bukan barang baru, di mana kebijakan ini pernah diberikan pada pemerintahan Joko Widodo pada 2016 hingga 2017 dan tax amnesty jilid 2 pada 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Kala itu pemerintah berdalih pemberian tax amnesty demi menarik pengungkapan aset wajib pajak yang selama ini belum dilaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang sebelumnya sempat diberikan pada pemerintahan sebelumnya. Purbaya menilai melalui kebijakan tax amnesty, insentif justru diberikan kepada pengemplang pajak. Isu tax amnesty jilid 3 mencuat pertama kali di parlemen pada akhir 2024 lalu. Pemerintah dan DPR RI sepakat memasukkan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 dalam daftar draft susulan prolegnas RUU Prioritas 2025. Pengampunan pendosa pajak bukan barang baru. Kebijakan tax amnesty ini pernah diberikan pada pemerintahan Joko Widodo. Tax amnesty jilid 1 berlangsung pada 2016 hingga 2017. Kala itu pemerintahan mengklaim hanya 1 kali melakukan tax amnesty demi menarik penguatan aset wajib pajak yang selama ini belum dilaporkan. Amnesti pajak jilid 1 diikuti 956.793 wajib pajak dengan nilai harta yang diungkap mencapai 4.854,63 triliun rupiah. Pengungkapan harta tersebut membuat negara mendapat uang tebusan sebesar 114,02 triliun rupiah atau setara 60% dari target 165 triliun rupiah. Pemerintah Joko Widodo kembali memberikan insentif tax amnesty jilid 2 dengan nama program pengungkapan sukarela pada 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022.
Pada periode ini ada 247.918 wajib pajak mengikuti PPS dengan total harta yang diungkap sebesar 594,82 triliun rupiah. Di mana keseluruhan pajak penghasilan yang diraup negara mencapai 60,01 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, bansos sebesar 17 triliun rupiah ternyata salah sasaran. Dan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Kembali di Prime Market Highlight pemirsa, Badan Komunikasi Pemerintah mengungkapkan sebanyak 45% bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH dan sembako dinyatakan tidak tepat sasaran. Nilai penyaluran yang tidak tepat sasaran tersebut tak tanggung-tanggung setara dengan 14 hingga 17 triliun rupiah. Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia melalui akun resmi Instagramnya mengungkapkan bahwa sebanyak 45% bantuan sosial atau bansos program Keluarga Harapan atau PKH dan sembako dinyatakan tidak tepat sasaran. Nilainya mencapai 14 hingga 17 triliun rupiah. Berdasarkan hasil pemutakhiran data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN oleh Badan Pusat Statistik, ditemukan keluarga penerima manfaat atau KPM yang tidak layak menerima bansos sebanyak 616.367 KPM PKH. Sedangkan untuk sembako tercatat sebanyak 1.286.000 KPM sembako. Anggaran besar bansos yang tidak tepat sasaran ini sangat merugikan negara. Terlebih lagi, nilainya cukup tinggi, diprediksi mencapai 17 triliun rupiah. Untuk itu, salah satu langkah yang dilakukan pemerintah yaitu melalui program pilot digitalisasi perlindungan sosial yang didukung oleh pemutakhiran identitas kependudukan digital atau IKD untuk memperkuat verifikasi data penerima. Diharapkan kedepannya proses penyaluran bansos dapat dipantau secara transparan, aman, dan akuntabel. Selain itu, digitalisasi bansos diharapkan mampu mendorong pemberantasan kemiskinan lebih tepat sasaran sekaligus memberikan perlindungan sosial yang lebih baik bagi masyarakat miskin dan rentan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, temuan ketidaktepatan penyaluran bansos yang nilainya mencapai 17 triliun rupiah menjadi hambatan dalam percepatan program perlindungan sosial. Pemerintah pun akan memberlakukan sistem digitalisasi data penerima manfaat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan Kementerian Sosial telah melakukan verifikasi lapangan atau ground check terhadap 12 juta keluarga penerima bansos untuk memastikan kelayakan penerima manfaat. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang pemanfaatan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Badan Komunikasi Pemerintah menyebutkan sekitar 45% dari bansos program Keluarga Harapan serta bantuan sembako disalurkan tidak sesuai sasaran. Sekitar 1,9 juta keluarga tercatat menerima bantuan, padahal tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima manfaat. Yang pertama yang kami lakukan adalah melakukan ground check terhadap 12.000 keluarga penerima manfaat. 12 juta keluarga penerima manfaat. Dari hasil ground check yang dilakukan oleh Kementerian Sosial lewat pendamping-pendamping yang kami miliki dengan sumber daya yang dimiliki oleh BPS, ditemukan 1,9 juta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat lagi untuk menerima bansos. Dan untuk itu kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak. Yang kedua, untuk mengetahui profil rekening penerima bansos, kami atas izin Presiden melangkah dan bekerja sama dengan PPATK. Di sanalah kita menemukan lebih dari 600.000 penerima bansos yang terindikasi main judol. Berikutnya pemirsa, potensi zakat Indonesia diperkirakan mencapai 220 triliun rupiah per tahun. Dengan potensi yang besar ini, diharapkan pemberdayaan dana zakat dan wakaf bisa mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Menteri Agama Nazaruddin Umar mengungkapkan potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai 220 triliun rupiah per tahun. Jumlah ini jauh di atas realisasi 41 triliun rupiah. Untuk itu, potensi zakat dan wakaf perlu terus digelontorkan agar pengumpulan dan pendistribusiannya memberikan dampak nyata kepada masyarakat.
Menteri Agama Nazaruddin menekankan penguatan zakat dan wakaf dapat memberi dampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan, termasuk bila dimaksimalkan dana zakat dan wakaf bisa berfungsi untuk mendorong pendidikan masyarakat Indonesia. Di sisi lain, menurut Menteri Agama, potensi zakat dan wakaf telah menjadi salah satu strategi pemberdayaan ekonomi umat, sebagaimana yang telah dipraktikkan di sejumlah negara lain. Untuk itu, di Indonesia, penguatan zakat dan wakaf harus bermanfaat menjadi strategi pemberdayaan ekonomi produktif bagi masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Bank Indonesia mendorong pondok pesantren menjadi pilar kemandirian ekonomi syariah melalui pendampingan, pelatihan hingga dukungan infrastruktur. Ya, bahkan pesantren kini tak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga pusat wirausaha sehingga turut memperkuat ekonomi nasional. Sejak pagi, aktivitas di Pondok Pesantren Amanatul Ummah di Pacet, Mojokerto mulai ramai. Tak hanya mendidik 15.000 santri, Pondok Pesantren Amanatul Ummah juga mengelola berbagai jenis usaha. Mulai dari pengelolaan air minum kemasan, produksi makanan olahan, hingga pembudidayaan ikan dan greenhouse. Pesantren Amanatul Ummah merupakan salah satu dari ratusan pesantren yang diberdayakan Bank Indonesia, khususnya perwakilan Jawa Timur. Pendampingan yang dilakukan Bank Indonesia ini agar pesantren menjadi pilar ekonomi syariah dengan mendorong kemandirian ekonomi nasional. Dukungan yang diberikan Bank Indonesia berupa fasilitas usaha, pelatihan pengelolaan keuangan, hingga dukungan infrastruktur produktif. Sehingga ke depan pesantren menjadi pemain ekonomi yang kuat dan turut memperkuat ekonomi nasional. Intinya adalah bagaimana kita melihat potensi ekonomi yang ada di pesantren itu bisa mandiri. Itu konsep awalnya. Karena kita lihat untuk pengembangan ekonomi keuangan syariah, potensi besar ya dari masyarakat pesantren itu. Itu yang pertama. Langkah Bank Indonesia disambut baik para pengurus pondok pesantren. Program ini dinilai tidak hanya mampu membuat kemandirian pondok pesantren, melainkan meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Terlebih, hal ini bisa memberikan edukasi anak muda, khususnya ribuan santri untuk menjadi wirausahawan, sehingga meningkatkan rasio kewirausahaan nasional. Kami dari Ponpes Amanatul Ummah berharap agar kerjasama ini terus terjalin. Kerjasama dengan Bank Indonesia ini terus terjalin, karena banyak kebermanfaatan yang kami rasakan, apalagi utamanya tentang perekonomian syariah, karena memang pesantren itu harus berdaya saing dengan lembaga-lembaga lain. Pesantren tidak bisa diremehkan. Pesantren itu menjadi barometer keberhasilan para pemuda di Indonesia. Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang dibidik Bank Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah nasional. Dengan jumlah 42 juta jiwa penduduk dengan 97% beragama Islam, Jawa Timur memiliki lebih dari 7.300 pondok pesantren, sehingga memiliki andil dalam pengembangan ekonomi syariah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Adi Firmansyah, IDX Channel. Pemirsa, Bank Sentral China mempertahankan suku bunga pinjaman acuan 1 tahun di level 3%. Informasinya kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut ini. Dukungan terhadap kedaulatan Palestina kian meluas jelang pelaksanaan sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan tekanan pada Israel yang masih terus menggempur wilayah Gaza. Inggris dan Kanada pada hari Minggu kemarin menjadi negara pertama dari kelompok negara-negara G7 yang mengakui negara Palestina. Pengakuan tersebut akan memberi tekanan lebih kepada Israel yang semakin gencar melancarkan serangan ke wilayah Gaza. Angka tersebut kemudian diikuti Australia dan Portugal. Sementara itu Perancis yang juga anggota G7 diperkirakan akan melakukan hal serupa di tengah memburuknya situasi kemanusiaan dan meningkatnya korban sipil di Gaza.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menjelaskan Inggris telah resmi mengakui Palestina sebagai sebuah negara dan akan melaksanakan manifesto pengakuan Palestina sebagai negara yang berdaulat. I state clearly, as Prime Minister of this great country, that the United Kingdom formally recognizes the state of Palestine. I set out in July the terms upon which we would act in line with our manifesto to recognize Palestinian statehood. Di sisi lain, Jepang yang juga anggota G7 menekankan pentingnya solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik panjang Israel-Palestina. Namun Menteri Luar Negeri Jepang Takeshi Iwaya pada Jumat pekan lalu menyatakan Jepang untuk saat ini belum berencana mengakui negara Palestina. Hingga kini sekitar 150 negara telah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat menjelang digelarnya sidang umum PBB di New York. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemerintah Korea Utara tengah memprioritaskan penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam memodernisasi teknologi persenjataan militer negara. Salah satunya ialah dengan membangun kemampuan drone sekaligus memperkuat kapasitas produksi secara massal. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyampaikan bahwa penggunaan kecerdasan buatan atau AI merupakan prioritas utama negara dalam memodernisasi teknologi persenjataan yang semakin canggih. Salah satu langkah yang dilakukan ialah dengan membangun kemampuan drone, sekaligus memperluas dan memperkuat kapasitas produksi secara massal. Dilansir oleh kantor berita pusat Korea atau KCNA, Kim menekankan pentingnya mengembangkan dengan cepat teknologi kecerdasan buatan setelah melakukan kunjungan ke kompleks aeronautika serta menyaksikan uji coba mesin roket bahan bakar padat baru yang dirancang untuk rudal balistik antar benua sebagai ekspansi signifikan dari kemampuan nuklir Korut. Berdasarkan data Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat, kekuatan militer Korea Utara mencakup rudal balistik dan rudal jelajah bersenjata nuklir, persediaan senjata nuklir yang terus bertambah, serta program satelit mata-mata yang masih dalam tahap awal. Nantinya jumlah personel aktif Korea Utara diperkirakan mencapai 1 juta tentara, ditambah lebih dari 7 juta pasukan cadangan dari total populasi sekitar 25,6 juta jiwa. Namun demikian, tingkat perkembangan AI di negara tersebut masih belum jelas. Setelah kelompok analisis independen 38 North melaporkan Korea Utara terlibat dalam penelitian kolaboratif lintas negara mengenai kecerdasan buatan dengan akademisi di Amerika Serikat, Tiongkok, dan Korea Selatan meskipun masih berada di bawah sanksi. Hal ini menunjukkan Korea Utara telah melakukan upaya substansial untuk mengejar ketertinggalan dalam perlombaan artificial intelligence. Berbagai sumber ada Channel. Bank Sentral China atau PBOC mempertahankan suku bunga pinjaman acuan 1 tahun di level 3% pada Senin 22 September 2025. Sementara suku bunga acuan pinjaman atau LPR 5 tahun yang menjadi acuan kredit perumahan juga tetap di posisi 3,5%. Bank Sentral China atau PBOC mempertahankan suku bunga pinjaman acuan 1 tahun di level 3% pada Senin 22 September 2025. Keputusan PBOC ini sekaligus mencerminkan upaya Beijing menjaga stabilitas pembiayaan bagi rumah tangga dan bisnis. Data terbaru menunjukkan suku bunga rata-rata pinjaman bisnis baru pada Agustus berada di kisaran 3,1%, turun 40 basis poin dibanding tahun sebelumnya. Untuk hipotek pribadi baru, suku bunga juga turun ke sekitaran 3,1% atau 25 basis poin lebih rendah. PBOC sebelumnya menahan suku bunga acuan utamanya pekan lalu. Pemerintah China telah berjanji menerapkan kebijakan moneter yang cukup longgar sepanjang 2025, sejalan dengan target mendorong investasi dan konsumsi. Langkah ini diambil di tengah tekanan perlambatan ekonomi domestik dan ketidakpastian global. Adapun kebijakan moneter longgar China juga beriringan dengan langkah The Fed di Amerika Serikat, di mana Bank Sentral Amerika Serikat pekan lalu menurunkan suku bunga 25 basis poin menjadi di kisaran 4 hingga 4,25%, pemangkasan pertama tahun ini. The Fed bahkan memberikan sinyal ada peluang penurunan tambahan pada akhir 2025 seiring tanda-tanda pelemahan pasar tenaga kerja. Berbagai sumber, IDX Channel.
Pemirsa, Berkshire Hathaway resmi melepas seluruh kepemilikan saham di BYD. Ya, informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih di Prime Market Highlight pemirsa, Berkshire Hathaway milik Warren Buffett resmi melepas seluruh kepemilikan saham di produsen mobil listrik China yaitu BYD. Keputusan ini mengakhiri investasi selama 17 tahun yang nilainya tumbuh lebih dari 20 kali lipat. Berkshire Hathaway milik Warren Buffett resmi melepas seluruh kepemilikan saham di produsen mobil listrik China BYD. Laporan keuangan anak usaha energi Berkshire mencatat nilai investasi di BYD sudah nol per akhir Maret, turun dari 415 juta dolar Amerika pada akhir 2024. Buffett mulai berinvestasi pada 2008 dengan membeli sekitar 225 juta saham senilai 230 juta dolar Amerika atau 10% kepemilikan saat itu. Saham-saham tersebut mulai dijual sejak 2022 setelah harganya melonjak lebih dari 20 kali lipat. Di sisi lain, manajer PR BYD, Lee Yun-fei, menyampaikan terima kasih atas dukungan selama 17 tahun terakhir. Ia menekankan langkah Buffett sebagai transaksi investasi yang normal. Namun BYD sendiri tengah menghadapi tekanan dengan penjualan domestik turun 4 bulan berturut-turut hingga Agustus 2025. Adapun perusahaan pun memangkas target penjualan tahunannya sebesar 16% menjadi 4,6 juta kendaraan. Di sisi lain, pesaing utama BYD yaitu Tesla juga mengalami penurunan laba kuartalan untuk pertama kalinya dalam lebih dari 3 tahun. Ketatnya persaingan harga dan kebijakan pemerintah membuat pasar kendaraan listrik semakin menantang bagi para pemain besar. Berbagi sumber, IDEX Channel. Pabrikan otomotif China BYD secara resmi meluncurkan e-bus platform 3.0 dengan arsitektur 1000 volt pertama di dunia, di mana bus listrik C11 hadir dengan teknologi baterai Blade LFP super aman dengan fitur keselamatan canggih serta jarak tempuh hingga 730 km. Raksasa otomotif Tiongkok BYD secara resmi memperkenalkan generasi terbaru platform bus listrik yang disebut e-bus platform 3.0, di mana inovasi ini menjadi yang pertama di dunia dengan arsitektur kelistrikan 1000 volt yang diproduksi secara massal. Artinya seluruh sistem mulai dari penggerak, pengisi daya, distribusi listrik, hingga pendingin udara kini terintegrasi dengan teknologi tegangan super tinggi tersebut. Dilansir oleh poltan.org, peluncuran perdana platform ini akan digunakan pada model C11 yang merupakan bus listrik berukuran 11 meter dengan rancangan modern yang tidak hanya fokus pada kenyamanan penumpang namun juga daya tahan. Salah satu teknologi kunci adalah cell to chassis yang menempatkan baterai langsung pada rangka kendaraan sehingga membuat struktur bus lebih kokoh sekaligus menambah ruang bagasi. Selain itu, BYD juga menggunakan baterai Blade Lithium Iron Phosphate atau LFP dengan 10 lapisan perlindungan, sehingga baterai mampu tetap bertahan bahkan jika dihantam truk seberat 50 ton, di mana keamanan produk masih menjadi prioritas utama perusahaan sejalan dengan tren transportasi publik yang menuntut standar keselamatan lebih tinggi. Untuk model standar, C11 mampu melaju sejauh 400 km yang dinilai siap memenuhi kebutuhan transportasi publik perkotaan maupun antar kota dengan efisiensi tinggi. Sebelumnya BYD telah memperkenalkan Super E-Platform untuk mobil penumpang pada Maret lalu. Platform tersebut belum mengusung arsitektur 1000 volt di seluruh sistemnya. Berbagai sumber ada extend. Pemerintah Tiongkok tengah menjalin kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi dengan lebih dari 160 negara dan kawasan. Langkah ini dilakukan dalam rangka memperluas kolaborasi internasional serta mempercepat kemajuan inovasi iptek. Pemerintah Tiongkok tengah menjalin kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi dengan lebih dari 160 negara dan kawasan di seluruh dunia. Langkah ini dilakukan dalam rangka memperluas kolaborasi internasional serta mempercepat kemajuan inovasi iptek. Dalam konferensi pers yang digelar oleh Kantor Informasi Dewan Negara, Menteri Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tiongkok Yin Hejun
mengumumkan bahwa terdapat perantangan 119 perjanjian kerjasama IPTEC antar pemerintah yang membuatnya bergabung dengan lebih dari 200 organisasi internasional dan mekanisme multilateral. Sejauh ini Tiongkok telah mewujudkan kolaborasi IPTEC internasional yang ekstensif dan mendalam selama periode rencana 5 tahun ke-14 sejak 2021 hingga 2025. Sementara itu sejumlah program mega sains internasional yang digagas oleh negeri tirai bambu seperti Deep Time Digital Earth berhasil mencatatkan kemajuan yang stabil. Bahkan Tiongkok juga aktif berpartisipasi dalam lebih dari 60 program dan proyek mega sains internasional sebagai upaya percepatan kemajuan inovasi IPTEC di bawah inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra. Adapun hingga saat ini Tiongkok telah mendirikan lebih dari 70 laboratorium Sabuk dan Jalur Sutra gabungan dengan hampir 50 negara, serta membentuk 10 platform transfer teknologi internasional yang melayani berbagai kawasan, termasuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN, Afrika dan Amerika Latin, dengan terus menyumbangkan pengetahuannya demi kemajuan IPTEC global. Bagi sumber ada Estel. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, seri terakhir ajang balap motocross MXGP 2025 sukses digelar di kota Darwin, Australia pada tanggal 20 dan 21 September 2025. Ya, di mana gelaran ini sekaligus menjadi momentum bersejarah maksud kami karena untuk pertama kalinya diadakan kembali di negeri Kangguru setelah absen selama 24 tahun. Seri terakhir ajang balap motocross MXGP 2025 sukses digelar di kota Darwin, Australia pada tanggal 20 dan 21 September 2025. Di mana gelaran ini sekaligus menjadi momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya kembali diadakan di negeri Kangguru, tepatnya di Northern Territory setelah absen selama 24 tahun. Sebelumnya Australia sempat menggelar kejuaraan dunia motocross pada tahun 1992 yang saat itu diadakan di Manjimup, Australia Barat. Kemudian balapan motocross sempat berpindah lokasi ke wilayah Victoria di tahun 2000. Namun sejak tahun 2001, tidak pernah ada lagi kejuaraan dunia motocross digelar di benua hijau tersebut. Selain itu, balapan MXGP Australia 2025 dihelat di Hayden Valley Motorsports Complex sebagai trek baru yang dibangun secara permanen khusus untuk menggelar MXGP dengan memenuhi standar premium internasional yang ketat sehingga memungkinkan lompatan yang lebih besar, lintasan lurus yang lebih cepat, dan rintangan yang lebih teknis. Nantinya balapan MXGP Australia akan berlangsung setidaknya selama 5 musim ke depan. Sebagai informasi, lintasan MXGP Australia ini dirancang oleh Protrax yang merupakan pakar pembuat lintasan motocross terkemuka di negara tersebut. Di mana trek yang dibangun dengan perpaduan 70% pasir dan 30% tanah liat ini dinilai dapat memberikan permukaan ideal yang menghargai keterampilan dan ketepatan bagi para pebalap. Bagi sumber Adex Channel. Baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Prime Market Highlights. Dan tetap perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Akhir kata saya Fajar Royong dan rekan saya Vina Munawar. Terima kasih dan sampai jumpa.